Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Summa amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan nikmatnya dan kesempatan kita bisa berkumpul di yang insya Allah diberkahi Allah di majlis ini. Dan yang kedua, salam dan salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana dengan beliaulah kita mengenal syariat Islam, mengenal baik dan buruk, dan tidak ada suatu ilmu pun yang ada pada saat ini kecuali ada andil Nabi Muhammad SAW di dalamnya. Yang ketiga, saya mohon izin kepada Abi, juga kepada Umi, juga kepada sesepuh semuanya untuk sama-sama belajar atau membaca apa yang akan disampaikan nantinya. Karena kalau di keluarga itu sebetulnya saya sendiri itu agak gugup gitu. Karena keluarga tak tahu saya waktu kecil, mendingan ngajar ke orang yang asing sama sekali. Keterangan tadi nanya. Kalau ke orang asing bisa gitu ngajar dan segala macamnya. Dan kepada yang seumuran, alhamdulillah ya, nikmat sekali gitu kalau ada majelis ilmu di dalam keluarga itu sendiri. Karena di berbagai macam biografi ulama yang kita tahu, ulama-ulama dulu itu biasanya sebelum sekolah homeschoolingnya itu di keluarganya. Jadi ayahnya yang ajarkan ngaji, ayahnya atau ibunya atau keluarganya yang ajarkan ibadah. Alhamdulillah keluarga Kiai Haji Adnan atau Mama itu punya yayasan yang memang berkecimpung di bidang agama, dan banyak yang manfaatnya yang saya sendiri rasakan ya kepada yang mungkin satu generasi dengan saya. Alhamdulillah berkat ya, berkat Allah, dan juga setelah itu berkat guru-guru di Sakinah dulu, alhamdulillah saya bisa pergi gitu ya ke luar negeri. Itu bukan karena kemampuan saya, tapi memang dari guru-guru, terutama ketika di madrasah dulu awal belajar bahasa Arab itu ya di Sakinah, diajarin sama Wais, diajarin sama Ibu No, diajarin sama Ibu Tuti. Dan bahasa Arab itu kan bahasa yang ketiga yang mayoritas dipakai di dunia. Terbukti anak-anak sekarang yang lulusan 2020 yang mungkin tidak sekolah atau tidak sekolah madrasah diniyah, itu di pondok sekarang itu susah, tidak bisa ngaji, bahasa Arabnya tidak tahu. Alhamdulillah, berarti madrasah diniyah TPA itu memiliki andil yang besar sekali, terutama untuk bekal awal untuk sekolah di kelanjutannya. Itu tahadus binikmah tentang apa yang kita miliki di keluarga ini, dan itu adalah investasi yang sangat besar. Adapun yang akan dibahas di sini mungkin bukan tentang fikih ibadah ya, lebih ke fikih sosial gitu. Fikih tentang bersosial, yaitu diambil dari kitab Mau'izatul Mu'minin min Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin itu karya Imam Ghazali, dan banyak ulama-ulama yang berkhidmah dengan kitab ini. Ya, banyak ulama yang berkhidmah dengan kitab ini. Ada yang merangkumnya, ada yang mentahkiknya, ada yang meneliti hadis-hadisnya dan lain sebagainya. Ada yang bahkan terinspirasi dengan kitab ini dibuat kitab baru tapi bab-babnya sama. Di satu jilid ini ada sekitar 18 judul atau 18 bab, tapi yang akan dibahas adalah Kitabu Adabil Ulfah wal Ukhwah was Suhbah wal Mu'asyarah ma'asnafil khalqi, yang artinya adalah kitab yang menjelaskan tentang etika kasih sayang, persaudaraan, persahabatan, dan bergaul dengan berbagai macam orang. I'lam annal ulfata tamratu husnul khuluqi wa tafarruqu su'ul khuluqi. Fa husnul khuluqi yujibu at-tahaba wa ta'aluf wa tafawuq, wa su'ul khuluqi
yusmirut tabaghudha wa tahasuda wa tadabura. Di sini mukadimah yang pertama atau pendahuluan yang pertama diberitahukan oleh penulis di sini, ketahuilah bahwa sikap saling menyayangi adalah buah dari akhlak yang baik. Sedangkan kecenderungan diri untuk suka bercerai-berai, kecenderungan diri untuk suka bertengkar, tidak akur dengan saudaranya adalah buah dari akhlak yang jelek. Jadi seseorang itu tidak bisa kita nilai misalnya akhlaknya baik, tetapi dia misalnya menjauh dari lingkungannya. Itu sangat kontras sekali, karena kalau akhlaknya baik maka orang-orang di sekitarnya akan merasa selamat dari lisan dan tangannya. Kebalikannya, kalau akhlaknya buruk maka kita bisa lihat apakah orang-orang yang di sekelilingnya selamat atau tidak dari lisan dan tangannya. Ini adalah cerminan. Makanya di sini dibahas tentang kitab etika kasih sayang. Kemudian adapun asar, ayat atau hadis yang menerangkan tentang kasih sayang persaudaraan ini sangat banyak ya. Salah satunya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman yang memuji Nabi Muhammad SAW tentang budi pekertinya dalam surat Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Kemudian ayat yang lain juga yang menjelaskan tentang keutamaan kasih sayang sesama muslim ya, adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Ini perintah untuk bersatu, bukan perintah untuk bercerai-berai. Ayat yang lain adalah fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana, sehingga dengan karunia Allah kamu menjadi saudara. Jadi persaudaraan itu adalah kenikmatan. Sedangkan kebalikannya, tidak bersaudara, tidak akrab itu adalah azab, karena kebalikannya kenikmatan. Dan Rasulullah SAW juga bersabda, inna aqrabakum minni majlisan ahasinukum akhlaqan almuatiun aknafan alladina ya'lafuna wa la yu'lafun. Sesungguhnya orang yang paling dekat tempat duduknya denganku dari kalian pada hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya. Yaitu apa? Siapa orang yang paling baik akhlaknya? Rasulullah menjelaskan setelah itu, yaitu orang yang menyayangi dan disayangi. Macam-macam ya, kalau anak ke orang tua berarti menghormati, menuruti perintahnya. Kalau orang tua ke anak pasti adalah mengajarinya, menegurnya dan lain sebagainya. Macam-macam bentuk kasih sayang. Kemudian dari asar itu adalah kabar atau perkataan daripada ulama-ulama dulu ya, bisa jadi dari murid-muridnya sahabat Nabi atau murid-muridnya dari murid sahabat Nabi yang dikatakan tabi'ut tabi'in. Di sini asar ada perkataan dari Imam Fudail bin Iyad. Ya, Imam Fudail bin Iyad itu dulu adalah orang yang suka menyamun, istilahnya itu, yang suka begal gitu. Kalau ada musafir yang berpergian di malam hari, biasanya musafir kalau di Padang itu berpergian di malam hari, kalau siang harinya istirahat. Ya, begal. Nah, Imam Fudail bin Iyad itu adalah orang yang suka seperti itu. Tapi suatu ketika beliau mendengarkan Al-Quran, alam ya'ni lil ladina amanu an tash'a qulubuhum li dzikrillah. Bukankah sudah waktunya bagi orang yang beriman untuk takut hatinya dengan berzikir kepada Allah? Dengar ayat itu, dia langsung terjatuh menangis dan bertobat. Lalu setelah itu menjadi ulama yang diperhitungkan keilmuannya. Jadi bukan masalah siapa kita dahulu, tapi bagaimana akhir daripada kehidupan kita. Ini contohnya Imam Fudail bin Iyad. Imam Fudail bin Iyad ini berkata, qala ha
turidu an taskunal firdausa wa tujawirur rahman fi darihi ma'an nabiyyin wasiddiqin wa syuhada'i wassalihin. Apakah engkau ingin bertempat di surga Firdaus dan bersanding dengan Ar-Rahman di surganya bersama para siddiqin, para syuhada dan orang-orang soleh? Apa yang dia bisa dilakukan dengan itu? Kalau ingin itu, maka lakukanlah setiap amal baik, tinggalkanlah setiap kesenangan hawa nafsu, tahanlah amarah, sambungkanlah seluruh kerabat, maafkanlah setiap kesalahan saudara dan temanmu, jauhilah setiap kerabat dekat karena Allah, dan dekatilah setiap kerabat jauh karena Allah. Beliau juga berkata, nadoror rojulu ila waji akhihi alal mawaddati warrahmati ibadatun. Pandangan seseorang lelaki atau seseorang siapapun kepada wajah saudaranya atas dasar cinta dan belas kasih adalah ibadah. Kalau perkataan ulama ini jangan ditelan mentah-mentah. Berarti ini ibadah sama bentuknya seperti sholat gitu, cuma mandang seseorang karena cinta dan kasih sayang. Bukan begitu. Ibadah itu mungkin artinya secara istilah Ibadah kan secara istilah adalah setiap apa-apa yang dicintai Allah dan diridhoi Allah. Memang menghormati, mencintai seseorang karena Allah juga ibadah. Kalau dalam istilah ibadah, setiap sesuatu yang dicintai atau diridhoi Allah, maka itu termasuk ibadah. Ini asal-asal semuanya yang mendukung bahwasanya kita wajib menjaga persaudaraan, persahabatan, dan kasih sayang sesama muslim, sesama kerabat, atau sesama teman. Banyak tadi ada ayat dan hadis dan juga asar dari Fudail bin Iyad. Tahqiqul mahabbati fillah. Lalu di sini digambarkan, dideskripsikan bagaimana sebetulnya cinta karena Allah itu. Maka di sini oleh penulis dideskripsikan berbagai macam contoh. Contohnya cinta atas dasar Allah itu bisa juga seperti seorang guru yang mencintai muridnya. Seorang guru mencintai muridnya karena dengan muridnya itu ia bisa mengumpulkan ilmu darinya yang disimpan kepada muridnya. Jadi murid itu bisa mengumpulkan ilmu dari gurunya, maka gurunya mencintai muridnya. Maka ini adalah cinta atas dasar Allah. Murid juga bisa mendapatkan cinta Allah melalui cinta kepada gurunya, karena gurunya itu adalah perantara dia mendapatkan ilmu. Atau deskripsi yang ketiga tentang bagaimana kita bisa mendapatkan mahabbatullah dari mahabbatu kepada wairi. Bagaimana kita mendapatkan cinta Allah melalui cinta kepada orang di sekitar kita. Contohnya di sini dicontohkan juga oleh penulisnya. Bahkan kalau misalnya seseorang yang membantu dalam urusan rumah tangganya, seperti juru masak, seperti orang-orang yang mengurus rumahnya, kemudian dia itu memberikan hak-hak orang-orang yang membantu tersebut, dan dengan orang yang membantu tersebut dia lebih leluasa untuk melakukan kewajiban-kewajiban yang lain, dia mencintai orang yang membantunya tersebut, maka dengan cintanya itu dia juga insya Allah akan mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya di sini banyak perbuatan-perbuatan baik atau cinta terhadap seseorang yang mana cinta tersebut ada kemanfaatan dari orang tersebut yang bisa mendorong kita kepada perbuatan baik yang lainnya, itu juga bisa mendatangkan cinta daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini deskripsinya. Jadi semudah itu sebetulnya kalau kita benar-benar memahami bahwasanya setiap dari kita pasti membutuhkan orang lain, dan kalau saja manfaatnya itu diberikan kepada orang lain dan kita mencintai
manfaat yang diberikan orang lain itu dan dirubah menjadi ibadah atau menjadi cinta kepada berbuat kebaikan, maka insya Allah itu juga akan menjadi sumber daripada mahabbatullah ta'ala. Lalu yang ketiga di sini menjelaskan ya sifat-sifat al-masyrutah fi man tukhtaru suhbatuhu, sifat-sifat ya yang diharapkan bagaimana seseorang itu memilih temannya. Di sini wa jumlatuha ayyakuna akilan husnal khuluqi ghairu fasiqin wala harisin ala dunya. Apa saja yang sepatutnya kita ambil sebagai teman, sebagai sahabat, sebagai orang yang kita percayai. Pertama adalah orang-orang yang berakal atau orang-orang yang istilahnya kalau sekarang mungkin berpendidikan. Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang memiliki akhlak yang baik. Yang ketiga adalah orang-orang yang tidak fasik. Orang tidak fasik maksudnya orang yang tidak menampakkan kemaksiatannya, terang-terangan berbuat maksiat. Kemudian yang keempat adalah orang yang tidak terlalu cinta dunia. Ini terutama yang nomor 3 ini sekarang menjadi bias gitu ya, kebaikan dan keburukan ini di media sosial. Terkadang orang itu bangga ketika berbuat maksiat dengan dasar saya itu orangnya jujur, maka saya melakukan maksiat saja saya terang-terangan. Jangan kalau kamu itu taat tapi munafik, jangan-jangan kamu juga berbuat dosa tapi kamu sembunyikan. Sebetulnya itu bias ya kepada anak-anak kita berbuat maksiat ya tidak diekspos karena kita takut murka Allah. Kita takut bahwa kita sedang berdosa, kita sedang bermaksiat kepada Allah. Bukan kita tidak jujur. Siapa yang tidak berbuat salah? Justru karena kita ekspos kesalahan kita, maka itu bisa jadi sebagai bentuk istilahnya ya kekurangan ajaran kita kepada Allah. Sudah berbuat maksiat berani ya terang-terangan. Ini bias, maka sepatutnya di sini kita menjauhi orang-orang yang secara zahirnya senang gitu, senang menampakkan sesuatu atau maksiat, sesuatu yang tidak baik atau maksiat. Tapi juga kalau misalnya orang tersebut ada dari dirinya kebaikan atau ingin untuk berubah, maka jangan sampai kita juga terlalu menjauhinya sehingga tidak ada yang bisa merangkulnya. Tapi ini hanya untuk jaga-jaga sekali lagi agar kita tidak terpengaruh gitu. Dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi. Qala Allah taala wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawa. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingati kami serta menuruti hawa nafsu. Kemudian dasarnya kenapa kita harus bersama orang-orang yang alim, orang-orang yang senang kepada ilmu adalah seperti wasiat Luqman Al-Hakim. Diriwayatkan Luqman Al-Hakim ini dikuburkan di Mesir ya, tapi wallahu a'lam. Luqman Al-Hakim pernah berwasiat kepada anaknya, ya bunayya jalisil ulama wa zahimhum bi rukbataika fa innal quluba la tahya bil hikmati kama tahyal ardul maitatu biwabilil matar. Yang artinya Luqman Hakim pernah berwasiat kepada anaknya, wahai anakku ya, sertailah para ulama dan dekatkanlah kedua kakimu pada mereka. Nah ini adab ya, bukan gambarannya harus dekat kaki dengan kaki. Soalnya dulu waktu Nabi Muhammad SAW didatangi Jibril mau belajar tentang iman dan ihsan, Jibril mendekatkan kakinya kepada kaki Nabi. Nah itu sebagai adab sebetulnya, sebagai adab. Kalau di sini mungkin adab kepada guru berbeda-beda. Ini intinya Luqman Hakim ini mengatakan dekatilah para ulama, dekatilah orang-orang yang mencintai ilmu gitu. Karena hati akan hidup dengan ilmu sebagaimana bumi akan subur dengan guyuran air. Nah ini adalah teman-teman yang sebaiknya kita cari, ya berakal atau senang ilmu, ya berakhlak baik, ya tidak menampakkan kemaksiatan dan tidak terlalu cinta terhadap dunia. Adapun hak-hak ya di sini banyak sekali, tapi mungkin 3 secara globalnya. Hak-hak persahabatan yang pertama adalah hak dalam urusan harta.
hak dalam urusan harta. Jadi sahabat itu menolong sahabat yang lainnya untuk mencapai satu tujuan. Dan di sini ada 3. Ada orang yang hanya memberikan harta kelebihannya saja, ada orang yang memposisikan temannya sebagaimana dia memposisikan diri sendiri, ada orang yang memposisikan temannya itu melebihi diri sendiri. Nah, ini derajatnya para sahabat sampai diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya pernah dihadiahkan kepala kambing gitu ya kepada salah seorang sahabat. Kemudian orang itu menolaknya, lalu berkata, teman saya lebih butuh. Terus sampai seperti itu, sampai pindah-pindah kepada 7 orang, sampai kepada orang yang pertama yang ngasih kepala. Nah, itu ada kepala kambing tadi. Nah, itu tingkatannya. Ada orang-orang yang sampai sebegitunya ke temannya. Kalau dalam bahasanya agama itu adalah al-ithar. Al-ithar. Ithar itu adalah mengalah gitu ya. Kalau ithar dalam ibadah, mengalah dalam perkara ibadah, misalnya ada soft kosong, kamu duluan, itu tidak boleh. Kalau ithar dalam perkara dunia, itu dianjurkan, malah mustahab, disunahkan. Ada tamu, kita cuma punya rumah, ada kamar 1, kamarnya hanya disediakan untuk tamu, kitanya tidur di tempat lain. Nah, itu pahalanya melebihi pahala sedekah gitu ya, ithar. Jadi berkorban. Nah, itu boleh kalau dalam perkara muamalah. Nah, ini tingkat paling tinggi ketika seseorang menunaikan harta atau hak untuk membantu sahabatnya. Yang kedua, menolong dengan badan. Al-haqqusani fil i'anati bin nafsi, dengan badan. Kalau tadi dengan harta, sekarang dengan badan. Di sini banyak perkataan-perkataan ulama, tapi ada perkataan Imam Atha yang bagus ya. Tafaqqadu ikhwanakum ba'da salasin, fa in kanu mardha fa'uduhum aw masyagila fa'inuhum aw kanu nasu fadzakaruhum. Ini bisa diterapkan juga kepada saudara-saudara ya. Imam Atha berkata, carilah atau telitilah keadaan teman-temanmu atau saudara-saudaramu setelah 3 hari. Jadi kalau misalnya kita 3 hari nggak mengetahui kabar tentang sahabat kita, maka cari, apalagi saudara gitu ya, cari gitu, kemana mereka. Jika mereka sakit, maka jenguklah. Jika mereka sibuk atau memiliki masalah, maka bantulah. Jika mereka dalam keadaan futur atau lupa ya, sudah lama nggak ngaji atau nggak sama-sama belajar di majelis ta'lim gitu, maka ingatkanlah. Nah, ini tentang wajibnya ya kita membantu mereka, membantu sahabat ataupun membantu saudara. Ada 3. Kalau sakit ya jenguk, kalau sibuk atau punya keperluan atau punya kebutuhan maka bantu. Kalau dalam hal ini mereka sedang ghaflah, sedang lupa atau sedang futur, maka ingatkanlah. Kita harus merasa kehilangan kalau teman-teman atau saudara-saudara kita sudah tidak ada, tidak nampak. Peduli ya, peduli. Yang ketiga dan terakhir adalah hakun ala lisan ya. Ini yang paling sering adalah hak kalau saudara kita, teman kita itu punya hak dalam diri kita dalam masalah lisan. Contoh ya, maksudnya apa? Yaitu dengan menutupi segala kesalahan-kesalahannya atau aib-aibnya. Bagaimana cara mencegah kita supaya kita tidak menceritakan aib-aib saudara atau aib-aib teman? Yang pertama adalah antutoli'a ahwalan nafsika, fa in wajadta fiha syai'an wahidan mazmuman fahawin ala nafsika ma tarahu min akhika. Yang pertama, supaya kita bisa menutupi aib saudara kita, yang mana kalau kita menutupi aib saudara kita, kesalahannya gitu ya, hanya dinasihati berdua, maka Allah akan tutup aib kita juga di hari kiamat itu. Yang pertama adalah lihatlah keadaan dirimu sendiri. Kalau kamu menemukan aib atau celaan pada diri kamu sendiri yang kamu anggap ringan atau remeh, kita berbuat dosa tapi diremehkan dan terus menerus, maka anggaplah juga bahwa temanmu itu tidak mampu mencegah dari perbuatan dosa tersebut yang kamu ketahui aibnya. Maka nasihati saja, jangan diungkapkan kepada yang lain. Itu yang pertama, dengan melihat kepada keadaan diri sendiri. Yang kedua adalah
anta alama annaka law talabata munazzahan an kulli aibin i'tazalta anil khalqi. Yang kedua, sadarilah gitu ya, bahwa sesungguhnya jika engkau mencari orang yang benar-benar bersih dari seluruh kekurangan, maka engkau akan terkucilkan dari seluruh makhluk. Jadi tidak ada makhluk atau manusia yang sempurna. Imam Ibnu Mubarak berkata, orang mukmin akan berusaha mencari alasan untuk memaafkan, sedangkan orang munafik akan berusaha mencari kesalahan orang lain. Tentu ini bukan tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau amar ma'ruf nahi mungkar tetap harus ya. Tapi ini tentang menjaga aib atau kesalahan-kesalahan yang memang Allah sudah tutupi. Allah sudah tutupi dari mata manusia, kita mengetahuinya, maka kita juga harus menutupi sebagaimana Allah menutupi kesalahan hamba tersebut. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab yang dibahas masalah persahabatan, pertemanan, persaudaraan. Di Al-Quran Allah istilahkan dengan ukhuwah istilahnya. Allah berfirman di surah Al-Hujurat ayat 10, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhawaykum. Menarik di ayat ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala menyinggung di awalnya innamal mu'minun, menyinggung keimanannya. Kemudian nanti menyebut ikhwatun ya, persaudaraan. Jadi masalah persaudaraan erat kaitannya dengan persoalan keimanan. Persoalan keimanan adalah yang paling berharga masuk surga ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di kitab yang dibahas pernah ditanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentang paling banyaknya orang di surga sebabnya dari apa ya? Kemakilah fi riwayah dalam hadis kemudian disebut aksaru ma yudkhil an-nas al-jannata taqwallah wa husnul khuluq. Yang paling banyak menyebabkan orang masuk surga adalah takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Akhlak yang baik ini yang ada di masalah persaudaraan, masalah persahabatan. Malahan persahabatan yang baik nanti punya jaminan keselamatan di akhirat, mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala ketika pada hari tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Istilahnya di hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa rajulani tahabba fillahi ijtama'a ala dzalika wa tafarraqu alaihi. Dua orang yang saling mencintai karena Allah. Jadi mencintai karena Allah, mencintai karena kebaikan maksudnya. Sebab sekarang bercinta banyak sekali, artinya cinta. Yang disebut cinta di sini saling menyenangi dalam kebaikan, itu namanya cinta. Cinta antara dua orang yang saling mencintai itu biasanya dalam bahasa hikmah tampak ketika masa sempit. Istilahnya mawaddatus shadiq tadharu waqta dhiq. Kecintaan seorang teman itu terlihat ketika dalam masa kesempitan. Dan bisa dilihat dari situ. Bisa. Jadi kalau akrab karena kita sedang nyaman, sedang punya kedudukan, banyak akrab. Itu ibarat semut itu. Istilahnya di mana ada gula, di situ ada semut. Tidak ada gula, tidak ada semut. Ada semut yang kena ngegel biasanya. Jadi persahabatan yang sesungguhnya itu terlihat ketika si sahabat yang satunya itu dalam kesempitan. Apa orang itu dalam kesulitan, dalam kesempitan itu kelihatan. Jadi kalau ada kepedulian dalam masa sempit, itu berarti sahabat kita yang benar ya. Jadi menentukan sahabat yang benar itu lihat ketika kesempitan, ketika kita kesulitan, siapa yang ingat ke kita.
itu yang disebut sahabat. Tetapi kalau kita lagi enak, lagi ini banyak sahabat, belum tentu. Sebab nanti kalau kita sudah keluar dari istilahnya zona nyaman, ketika kita sudah tidak nyaman, banyak meninggalkan, itu berarti meninggalkan bukan sahabat kita. Jadi mawaddatus shadiq tadharu waqta dhiq. Kecintaan yang sungguhnya dari seorang teman itu terlihat ketika dalam masa kesulitan. Tidak semua orang disebut ya di kitab Ihya ini, tidak semua orang boleh kita sahabati, tidak. Jadi harus milih-milih teman ya. Istilahnya di kitab ini, ya'lam annahu la yasluh lis-suhbati kullu insan. Kita harus sadar, kita harus tahu bahwa tidak semua orang itu baik untuk kita jadikan sahabat, tidak. Jadi ada batasan-batasan kita nanti juga bersahabat ya. Jadi kita boleh pilih-pilih. Boleh pilih-pilih kita. Malahan tadi yang disebut bias oleh A itu orang yang kelihatannya baik tapi ternyata tidak baik. Yang di medsos sekarang itu yang kalau bikin keburukan disampaikan, itu disebut kejujuran, bukan saleh itu namanya. Di hadis Nabi itu disebut mujahir ya. Mujahir itu orang yang bangga, orang yang bangga dengan terang-terangan menyampaikan keburukannya. Itu yang termasuk yang sulit untuk mendapat taubat dari Allah itu. Alhamdulillah. Orang yang mujahir namanya. Mujahir itu bangga memperlihatkan dosanya. Alhamdulillah, mujahir namanya istilahnya. Dan sulit untuk diperingatkan. Iya, karena nanti ya temannya setan sih intinya. Sudah masuk ke lingkaran bujukan setan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Itu bisa yang disebut anak sekarang sensasi kan gitu. Mungkin sensasi, ingin viral apa gitu macam-macam. Kan banyak tindakan-tindakan membahayakan, tujuannya hanya ingin viral, gitu ya. Ingin viral, macam-macam. Jepang senat misalnya, yantong, bahaya. Gitu. Jadi banyaklah hal-hal yang hanya ingin sensasi yang tersebut, ingin viral. Kalau sekarang yang viral itu, alhamdulillah. Kalau berbuat baik sebetulnya nanti Allah yang memviralkan tuh Allah itu. Nggak usah urusan kita ya. Nanti Allah yang viralkan kalau berbuat baik. Nggak usah jadi keinginan kita. Apalagi dengan berbuat yang tidak dibolehkan agama gitu. Alhamdulillah. Rasulullah SAW titip tentang memilih persahabatan ini, diantaranya almaru ala dini khalilihi falyandur ahadukum man yukhalil. Dalam hadis Rasulullah SAW, hadis sahih insyaallah, almaru ala dini khalilihi, seseorang itu dipengaruhi oleh agama temannya ya. Jadi dalam pertemanan itu akan saling berpengaruh dalam agama, mempengaruhi agama. Almaru ala dini khalili, seseorang itu tergantung agama temannya. Jadi seorang itu kalau berteman nanti di agamanya juga ada pengaruhnya. Maka kata Nabi, falyanzur ahadukum man yukhalil, hendaklah meneliti salah satu di antara kalian siapa yang akan dijadikan teman. Jadi teman ini sampai berpengaruh kepada urusan keagamaan, maka teliti siapa yang patut untuk kita jadikan teman. Kalau dalam keberagamaan kita jadi baik, ya kita pilih sebagai teman. Tapi kalau dalam keberagamaan, dalam ibadah misalnya kita makin tidak baik, maka sebaiknya kita agak menjauh, ya, agak menjauh. Jangan jadikan teman akrab. Malahan nanti di Quran ada banyak ayat, kalau teman akrab orang yang beda agama, ini kan masuk masalah agama, itu kita termasuk orang munafik.
orang munafik. Kita memilih teman, kitanya muslim ya. Kitanya mukmin, tapi milih teman akrab ya, teman akrab ya. Teman akrab yang beda agama, kita ini udah dari keimanan turun udah. Imannya munafik ya. Kan iman itu ada orang yang beriman tapi tingkatannya munafik ya. Nauzubillah min dzalik. Quran banyak di surah Nisa disebut Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Maidah bahwa akrab dengan teman yang beda agama itu dijadikan teman akrab, pelindung sama itu tanda orang munafik. Nauzubillah min dzalik. Kata Rasulullah itu falyanzur ahadukum man yukhalil. Hendaklah salah seorang di antara kamu meneliti dengan baik siapa yang akan dijadikan teman. Wallahu a'lam. Tadi disebut diantaranya ayakuna akilan husnal khuluq ghairu fasik wala muqtadi wala harisun ala dunya. Teman harus berakal, tadi disebut berpendidikan, kemudian husnul khuluq, akhlaknya baik, tidak fasik ya. Wala haris ala dunya. Ini yang sekarang jadi tantangan mungkin. Teman juga yang tidak tamak pada keduniaan. Jadi kalau berteman dengan seseorang kita makin boros, itu berarti temannya jelek. Kita ini berteman nih, tapi atuh nyoba sareng eta teh duit mah olok bae eta teh gitu ya. Jadi berteman demikian itu berteman berarti berteman yang buruk. Nauzubillah. Karena apa? Karena bahwa kita menjadi orang yang boros gitu ya. Nauzubillah. Dan mungkin sekarang membanding-bandingkan HP gitu ya. Kamu Android tahun berapa? Saya tahun 2002 gitu. Kamu berapa? Hati-hati ya. Hati-hati membanding-banding. Kamu sendalnya apa kamu? Capit atau karfil? Hati-hati ya. Oh dari dulu capit aja gitu ya. Tinggalan zaman. Banyak nanti dalilnya banyak. Dalihnya banyak, bukan dalil. Dalihnya banyak. Jadi hati-hati. Kamu lipstiknya apa kamu? Parfumnya kamu Paris atau parfum Bandung ya? Tanya. Gede Bage atau gitu. Tanya. Kamu bajunya dari Tegal Gubuk atau dari Pasar ya? Tanya. Kamu dari UD atau dari Jogja? Ini bahaya begini nih. Bahaya. Nauzubillah min dzalik. Kalau sudah banding-banding bahaya nanti. Nanti yang paling bahaya membandingkan lawan jenis ya. Lawan pasangan. Kamu suaminya orang Madura, orang Jawa, dan orang Sunda. Bahaya nanti. Nauzubillah. Itu perbandingan keduniaan namanya. Nauzubillah. Jadi kita harus yang paling jadi ini adalah husnul khuluq ini. Jadi akhlak yang baik. Akhlak menyangkut nanti tingkah laku, cara sandang, cara pangan, macam-macam. Pokoknya tingkah-tingkah itu disebut dengan akhlak ya. Akhlak. Akhlak ada dua, akhlak yang baik dan akhlak yang buruk ya. Kalau tadi disebut boros, berarti kalau boros baik atau buruk? Kalau baiknya apa? Hemat. Berteman dengan orang hemat. Gitu. Jadi dengan boros tidak baik. Ya, tong meliteng ya tong. Di Quran ayat Quran ya, di Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqik wa la tabsutha kullal basti ya. Kita terlalu medit jangan juga. Tapi terlalu boros juga jangan. Sedang-sedang saja. Ya gitu kira-kira bahasa. Gitu. Terus yang oleh kitab ini juga disuruh berhati-hati jangan berteman tuh dengan ahmak istilahnya. Moqa taatul ahmak ya. Malahan harus putus jadi dengan orang ahmak ini. Ahmak itu orang bodoh maksudnya. Tapi bodohnya biasanya bodohnya pada agama ya, pada agama. Bodoh pada kebaikan-kebaikan. Ahmak namanya. Ahmak. Sampai begini ini.
Wa qala Sauri an-nadhru ila wajhil ahmaq khati'atun maktubatun. Jadi memandang orang yang bodoh agama saja itu suatu kesalahan yang pasti ya. Jadi maksudnya begini, jadi akhlak-akhlak yang buruk juga itu nanti akan menularkan penyakit yang buruk bagi kita ya. Sampai memandang saja, memandang wajah orang yang bodoh agama. Jadi orang yang bodoh itu jadi maksudnya bukan memandang gini aja, dijadikan pandangan gitu maksudnya, dijadikan prinsip. Ya. Orang bodoh keputusannya dijadikan prinsip. Ya, jadi dijadikan pandangan. Itu adalah khati'atun maktubatun, kesalahan yang pasti istilahnya. Termasuk juga pokoknya akhlak-akhlak buruk, akhlak buruk. Katanya juga memandang orang yang bakhil itu nanti yang memandang itu akan ketularan penyakit keras hati ya. Jadi penyakitnya juga penyakit batin ya. Jadi nolar ya, nepak itu penyakit. Sekuma penyakit badan ayano menular, tapi penyakit batin juga menular pada batin. Alhamdulillah. Kemudian hak-hak dalam bersahabat, tadi ada hak dalam harta istilahnya. Sampai Rasulullah SAW dalam riwayat ini disebut masalul akhawain mislul yadain tawsil ihdahuma ukhra. Perumpamaan kedua orang yang bersahabat itu seperti dua tangan yang kadang-kadang satu tangan membasuh mencuci tangan yang satunya. Berarti apa namanya? Sering bantu ya, sering bantu. Ada membantu dengan harta di sini. Malahan membantu dengan harta itu disebut di sini di kitab ini lebih afdal daripada memberikan kepada fakir miskin ya. Jadi membantu teman itu dengan harta itu tingkat pahalanya lebih besar daripada kita memberi kepada orang fakir miskin. Fakir miskin yang bukan teman kita maksudnya. Ali bin Abi Thalib berkata begini, la 'ishruna dirhaman wa'tiha akhi fillah ahabbu ilayya min an atasaddaq bi 100 dirham al masakin. 20 dirham yang saya berikan kepada teman saya di jalan Allah dalam kebaikan itu lebih baik daripada saya bersedekah 100 dirham kepada orang-orang miskin yang bukan teman. Itu isyruna dirham. Jadi perbandingan dari Ali bin Abi Thalib, 20 dirham yang saya berikan kepada saudaraku di jalan Allah dalam kebaikan itu lebih saya suka daripada memberikan sedekah 100 dirham kepada orang miskin yang pada umumnya. Masih tinggi pahalanya yang 20 dirham itu. Maksudnya kalau dengan yang itu berdampak kembali kebaikan ya. Iya. Kalau dengan yang miskin ya udah dikasih udah aja gak ngaruh apa-apa gitu. Itu sedikit pengaruhnya. Pengaruhnya ada juga pengaruhnya, tapi tidak sebanyak yang akhun fillah ini ya, akhun fillah. Banyak perbandingan ulama-ulama dalam menyalurkan materi hartanya kepada temannya dibandingkan kepada yang lain. Ada juga tadi disebut juga malahan isar ya, isar istilahnya. Isar adalah mendahulukan ya. Seperti sahabat Muhammad Ansar dan beda tipis dengan asar apa itu? Isar ini asar, kalau asar itu bekas ya. Isar. Kalau isar pakai iya, isar. Isar. Kalau asar beda. Sama juga. Alif sa ra. Itunya juga sama, yang isar hanya ada alifnya aja. Isar, mendahulukan orang lain dalam pergaulan yang baik. Mendahulukan orang lain dalam pergaulan yang baik. Jadi dalam hal pergaulan maksudnya. Kalau dalam ibadah tidak boleh. Bukan tidak boleh, tapi tercela istilahnya mendahulukan orang lain. Kalau dalam muamalah itu termasuk terpuji.
misalnya prasmanan gitu ya, antrian-antrian orang lain kita dahulukan, itu termasuk isar yang dipuji oleh agama. Isar, apalagi yang kita dahulukan orang yang sangat butuh, orang yang tua, orang yang ya, misalnya di rumah sakit, naudzubillah tidak sakit, kita tidak begitu sakit, tapi ada orang yang parah sakitnya, antriannya nomor 10, kita nomor 5, ganti aja nomornya, kita nomor 10 itu nomor 5 gitu. Itu isar namanya, mendahulukan orang lain. Tempat duduk juga, misalnya tempat duduk di muamalah, tapi ya bukan tempat duduk dalam pengajian, tempat duduk di muamalah, di angkot misalnya gitu. Angkot banyak orangnya ya, terus ada yang baru naik, kita dahulukan karena banyak pertimbangan, maka karena sepuh, karena apa gitu, maka kita ini disebut isar namanya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan banyak manfaatnya kita dapat. Mudah-mudahan anak-anak kita oleh Allah Subhanahu wa taala, turunan kita dititipi oleh Allah Subhanahu wa taala akhlak-akhlak yang baik. Mudah-mudahan dipertemukan dengan orang-orang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada doa lanjutan dari pengajian kemarin, mudah-mudahan kita dijadikan waj'alna lil muttaqina imama ya. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan akhlak ini juga bukan hanya dipelajari, bukan hanya ditunggu, tapi akhlak juga diminta dari Allah ya, dalam doa misalnya. Nabi Muhammad SAW, sungguh pun Nabi Muhammad dijamin akhlaknya baik, tapi tetap berdoa meminta akhlak yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi akhlak yang baik juga itu atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala juga, bukan karena kita belajar saja, bukan karena kita bergaul saja praktek, tapi karena mendapat akhlak dari Allah Subhanahu wa taala. Ada doanya, Allahumma inni as'aluka sihhata wal afiyata wa husnal khuluq. Allahumma inni as'aluka sihhata wal afiyata wa husnal khuluq. Ada 3 intinya doa ini. Allahumma inni, ya Allah, mudah-mudahan sungguhnya aku as'aluka, mohon kepadamu as-sihhata, sehat, wal afiyata, dan afiat, keselamatan, wa husnal khuluq, dan akhlak yang baik. Sampai kita nanti melihat tampang kita di cermin, maka juga ada akhlak tuh ada. Allahumma kama hasanta khalqi fahsin khuluqi. Baru nyisir dari kanan ya. Ini juga akhlak baik. Ini contoh dari akhlak. Nanti kalau nyisir dari kanan, baca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tidak baca Bismillah, berarti tidak termasuk akhlak, maka nanti didekati oleh 70 setan ya. Jadi katanya orang yang bersisir, orang nyisir tuh, entah di Bismillahan, kita teh disarankan ku 70 jurik ya, 70 setan ya. Maka nanti gantengnya kita, nanti cantiknya kita, dari hasil kita nyisir, nanti banyak yang naksir di luar, banyak yang tidak baik memandang kita ya. Karena kita salah berakhlak ketika nyisir itu. Ini juga titip, ini sederhana, hanya sehari-hari akhlak. Kalau berkaca, mau nyisir dari kanan sambil Bismillahirrahmanirrahim. Lepas itu 70, nah setan minggir itu. Kemudian kita berdoa, Allahumma kama hasanta khalqi fahsin khuluqi. Jadi kita melihat bentuk baik kita fi ahsani taqwim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kemudian kita minta pada Allah bukan hanya baik rupa kita, tapi juga minta akhlak yang baik. Allahumma kama hasanta khalqi fahsin khuluqi. Mudah-mudahan manfaat. Subhanallah walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma nas'aluka as-sihhata wal 'afiyata wa husnal khuluq. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.